Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 17. Aku tahu rahasiamu. Kenapa susah sekali melepas topeng ini? Berkali-kali pengawal Yao menarik topeng dari wajah Wu Chen untuk melihat wajah pria itu. Untuk memastikan jika dia bukan seorang penjahat atau buronan yang sedang menyembunyikan jati dirinya. Putri, topeng pria ini tidak bisa dilepas. Sepertinya ini artefak spesial yang hanya bisa dilepas oleh pemiliknya. Bahkan tidak ada tali atau sabuk pengunci. Menempel begitu saja di wajah iblis menyebalkan ini. Putri Mulian yang sudah kadung kesal, mengibaskan pakaian bawahnya saat mendekati pengawalnya yang terlihat sudah sangat frustasi. Aku akan mencobanya, ucap putrimu sembari menyuruh Yao dan pengawal lain untuk memberi jalan. Gadis bercadar itu meraih sudut topeng iblis kecil dan mencoba melepas benda itu dari wajah pemuda yang menurut putrimu sangat misterius. Setiap putri cantik itu menarik topeng. Kepala Wu Chen ikut terangkat karena putri kekaisaran itu menariknya dengan paksa. Semakin lama wajah putrimu mulai memerah, tampaknya gadis itu sudah mulai kesal juga. Lalu dia menyadari suatu kejanggalan. Apa kalian tidak salah orang? Beberapa waktu lalu rambut putih orang itu tidak sebanyak ini. Mendengar perkataan Putri Mulian, membuat kepala pengawal Yao dan dua bawahannya mendekat. Raut wajah mereka juga tampak kebingungan setelah mengerti apa yang dimaksud oleh putrimu. Tapi putri, orang ini tadi berbicara banyak dengan murid baru tetua agung Sekte Cakar Naga. Pemuda bermarga Wang itu, yang dikatakan Komandan Yao benar putri. Lagi pula topeng yang dikenakan orang ini masih sama dengan yang dikenakan iblis aneh itu. Bawahan Komandan Yao membenarkan perkataan atasannya. Putrimu yang sedang kesal menatap tubuh iblis kecil, kedua pupil bola mata gadis itu tiba-tiba saja berpendar cahaya kemasan. Memang tidak salah. Ini, benar-benar orang itu, hanya saja kekuatannya naik satu tingkatan dari sebelumnya. Putrimu mengangguk dan terus menelisik jauh hingga ke dalam jiwa pemuda yang terbaring di atas dipan. Aku tahu jika pria ini memiliki kekuatan lain, tapi mata peri yang kumiliki bahkan tidak mampu untuk mengetahuinya. Wu Chen yang tidak sadarkan diri merasa seperti ada seseorang yang berusaha masuk paksa ke dalam lautan Qi atau lautan spiritualnya. Dia berusaha menolak kekuatan yang tidak dia ketahui itu. Karena merasa basis kultivasinya tidak mampu untuk melawan, akhirnya pemuda itu menarik Qi monster dari dalam kristal roh. Keluar dari dalam tubuhku. Putrimu di alam nyata langsung terhenyak mundur saat merasakan dua bola mata berwarna biru sedang menatapnya dengan tatapan tajam tak bersahabat. Kekuatan itu menekan balik kekuatan mata peri yang dia miliki. Tidak mungkin, dia hanya pemadatan Qi tingkat 4. Bagaimana mungkin bisa menolak kekuatan mata peri? Yao dan dua bawahannya merasa cemas saat melihat raut wajah putrimu yang terlihat sedikit ketakutan. Aku tidak apa-apa, ucap gadis itu berusaha agar terlihat tenang. Tanpa sengaja putri kekaisaran itu melirik telapak tangan iblis kecil. Gadis itu mengernyitkan dahi saat melihat sebuah cincin artefak penyimpanan di jari kelingking kanan. Pemuda itu hanya seorang kultivator liar tapi mampu membayar untuk pemasangan ilusi larangan. Sepertinya larangan ini juga baru dipasang. Batin putrimu teringat di pertemuan sebelumnya. Cincin pemuda itu masih bisa terlihat oleh pandangan mata biasa. Tetapi saat ini dia baru bisa melihatnya di saat menggunakan kekuatan mata perinya. Sungguh pria yang misterius, pikir gadis itu lagi. Putrimu akhirnya meninggalkan ruangan tempat iblis kecil terbaring. Sebelum pergi, dia memberi perintah pada para pengawalnya. Kalian berjagalah di luar, jangan biarkan dia pergi meninggalkan ruangan ini saat dia sudah sadar nanti. Baik putri, jawab dua orang bawahan pengawal Yao serentak. Mereka berdua akhirnya mengunci kamar dan berjaga di depan pintu. Sedangkan putrimu pergi dengan berbagai macam pikiran di benaknya. Hendak segera kembali ke ibu kota untuk bertanya pada gurunya yang ada di sekte kelas 1, yaitu sekte Puncak Langit. Tetapi dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang putri untuk menyaksikan turnamen bela diri. Di sekte Pedang Emas, Master Sekte dan para tetua berkumpul untuk membicarakan masalah kematian murid-murid mereka. Kenapa masalah kematian murid kita bisa sampai menyebar keluar dari sekte, Tetua Agung?
Master Sekte yang bernama Chunta bertanya dengan suara keras pada pemimpin semua tetua di sekte itu. 2 tahun lalu kita bisa menyembunyikan berita tentang kekalahan Hong Jun saat bocah bodoh itu menyerang Sekte Elang. Kenapa kasus kali ini sampai bisa menyebar? Ini mempermalukan kita sebagai kekuatan besar di benua. Aku juga tidak tahu kenapa masalah ini bisa sampai keluar, Master Chun. Sebelumnya, orang-orang hanya tahu jika ada murid kita yang terbunuh, tetapi pada akhirnya itu hanya menjadi desas-desus belaka. Tetua Agung menghela napas panjang setelah berbicara. Dengan mengusap janggut panjangnya, Tetua Agung kembali berbicara. Orang-orang hanya tahu jika 15 murid telah terbunuh, tetapi baru-baru ini, 5 orang murid luar yang pergi ke kota Yinzuan didapati mati sebelum memasuki kota itu. Apa? Amarah Master Sekte Pedang Emas itu memuncak mendengar laporan yang disampaikan oleh Tetua Agung. Dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, membuat semua tetua yang ada di ruang pertemuan merasa tertekan. Master Chun, tahan amarahmu, aku sudah mengirim murid dalam di ranah Raja tingkat 9 untuk ke kota Yinzuan. Apa kalian sudah memiliki dugaan pasti? Siapa pelaku yang berani mengusik sekteku? Aku akan pastikan orang itu menerima nasib yang belum pernah dirasakan oleh siapapun sebelumnya. Tidak mungkin sisa-sisa Sekte Elang itu berani membalas dendam. Pasti sekte kuat lain yang berusaha menjatuhkan kita. Master Chun dengan tangan terkepal menekan kemarahannya. Tetua lain bersuara memberi masukan pada Tetua Agung setelah amarah Master Sekte mereda. Tetua Agung, orang ini sudah membunuh 2 orang murid ranah raja. Sebaiknya kita juga mengutus seorang guru di ranah kaisar untuk berjaga-jaga. Mendengar ucapan tetua itu, tetua lain mengangguk dan Master Sekte juga menyetujui hal itu. Lalu bagaimana dengan pelatihan tertutup muridmu Hong Jun? Tetua Agung, apa sudah ada perkembangan? Tanya Master Sekte yang tentu saja berharap banyak pada jenius Sekte Pedang Emas. Walau pemuda itu sangat angkuh dan selalu membuat masalah di banyak tempat. Raut Tetua Agung langsung berubah gembira saat mendengar perkataan Master Sekte. Hehe, dia sudah berhasil menembus penghalang di ranah Raja Puncak dan menerobos ke ranah Kaisar tahap awal minggu lalu. Penguasaan inti apinya juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Dalam beberapa bulan kurasa sudah bisa keluar dari pelatihan tertutup. Tersirat kebanggaan dari raut Tetua Agung akan kemajuan kultivasi muridnya itu. Bagus, bagus sekali. Pengalaman saat melawan monster di Sekte Elang tampaknya berpengaruh besar dalam diri bocah itu. Berbicara soal manusia monster itu, apa ada berita dan perkembangan baru? Tanya Master Sekte lagi. Semua orang menggelengkan kepala, hingga seorang tetua lain berbicara, masih sama seperti 2 tahun lalu, kita hanya tahu jika dia sudah dianggap mati oleh orang kota Kingsui. Bahkan sampai saat ini tidak pernah terdengar kabarnya. Orang yang kita kirim untuk mendapat informasi setelah penyerangan, juga tidak mendapat hasil apapun. Kediaman bocah itu bahkan tidak terawat sejak kejadian malam itu. Mungkin dia memang sudah mati. Master Sekte. Setidaknya berita tentang kekalahan Hong Jun dan manusia misterius itu tidak tersebar ke dunia luar. Kita akan ditertawakan oleh dunia, jika mereka mengetahui murid unggulan di sekte kalah dari seorang ranah pengumpulan Qi. Beruntung saat itu ada Xiaoli tetua dari Sekte Cakar Naga yang menghentikan pertarungan. Jika tidak, seluruh kota Kingsui itu pasti akan kuratakan dengan tanah. Jika Hong Jun sampai terbunuh, wajah Master Chunta terlihat menyeramkan karena niat membunuhnya kembali muncul. Pada akhirnya, Sekte Pedang Emas menganggap jika orang yang mengalahkan Hong Jun dianggap sudah tidak ada, atau sudah dinyatakan tewas. Hong Jun yang mendengar berita tidak dapat menerima keputusan itu. Di dalam pelatihan, calon penerus Master Sekte itu mengamuk, memukul dan menghancurkan apapun yang dia lihat. Monster iblis itu tidak mungkin mati begitu saja. Setelah keluar dari pelatihan akan kuratakan kota kecil itu untuk mencari tempat persembunyiannya. Perasaan dendam karena dipermalukan membuat Hong Jun bersedia untuk tidak keluar dari sekte, untuk memastikan dirinya berkembang dan lebih kuat untuk membalas rasa malu yang dia rasakan. Hong Jun berdiri tegak, dan api merah menyelimuti tubuh pemuda itu.
Energi api terus mengalir keluar tubuh dan membentuk belasan pedang yang terus berputar di atas kepalanya. Badai pedang neraka. Hong Jun melompat mengarahkan tangannya ke arah depan, belasan pedang api langsung melesat ke arah satu bukit kecil. Blar, belasan kali terdengar ledakan di bukit kecil. Bukit itu langsung berubah bentuk dan hangus terbakar. Senyum kebanggaan dan kesombongan terlihat di wajah tetua muda sekte. Pedang emas itu, bersiaplah monster iblis, dengan api pemusnah milikku. Bahkan seorang ranah kaisar dan bumi tahap awal sekalipun tidak akan bisa menyaingiku. Hahaha, kota Yinzuan, ku dengar putrimu tengah mencari seseorang, apakah kali tahu siapa yang dicari olehnya? Si alien yang tengah berjalan sembari memeluk lengan kekasihnya Chungli, bertanya karena sangat penasaran. Tentu saja dia menyebut Chungli dengan sebutan kakak, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan di 4 benua untuk menghormati orang yang mereka sayangi. Aku sudah beberapa hari bersama denganmu di dalam kota ini adik Lien, jadi aku tidak tahu keadaan di dalam sekte. Dari yang ku dengar, putri meminta bantuan sekte Unruk, mencari seseorang yang ingin dia jadikan pengawal. Beruntung sekali orang itu, putrimu sendiri yang menginginkan dia menjadi pengawalnya. Balas si alien merasa iri dan kagum pada orang yang dipandang tinggi oleh putri kekaisaran. Adik Lien, ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku janji kita akan bertemu lagi saat hari turnamen dimulai. Mendapat persetujuan dari si alien, Chungli meninggalkan kekasihnya. Pemuda itu terlihat menghampiri seorang gadis di luar gerbang kota. Gadis itu terlihat mengenakan token murid sekte Camar Sakti. Dua orang itu pergi tanpa diketahui tujuannya. Sementara itu, di sekte Cakar Naga, pintu kamar yang tengah dijaga oleh 2 orang pengawal tiba-tiba saja hancur. Lalu iblis kecil, dengan perasaan marah keluar dan menatap 2 penjaga dengan tatapan dingin. Kalian benar-benar membuatku muak. Ditatap seperti itu oleh orang yang lebih rendah basis kultivasinya, membuat 2 penjaga itu juga terpancing emosi. Walau mereka sudah melihat kekuatan pria bertopeng, tetapi mereka menilai monster iblis piton api bening sudah melemah saat menghadapi putri dan 2 pengawal ranah raja. Bocah menyebalkan. Putri mungkin belum mau memberimu hukuman, tapi kami tidak dilarang untuk memberimu sedikit pelajaran. Mendengar perkataan seorang pengawal, Wu Chen hanya tersenyum sinis. Mari kita lihat siapa yang akan mendapat pelajaran. Wu Chen tanpa pikir panjang lagi, langsung mengarahkan tinju pada pengawal yang tadi mengancamnya. 2 orang itu langsung melompat mundur untuk bersiap memberi serangan balasan. Tinju Wu Chen terhenti saat telapak tangan Song Ji menghentikan pukulan pemuda itu. Bocah, kenapa kau terlalu impulsif? Apa kau tidak tahu jika menyerang orang kekaisaran termasuk pelanggaran berat? Walau berusaha terlihat tenang, tetapi Song Ji merasa tangannya nyeri saat berbenturan dengan tinju pemuda itu. Padahal iblis kecil hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Raut wajah Song Ji mulai terlihat muram, padahal dia seorang kultivator ranah raja, tetapi menahan tinju seorang pemadatan ki saja dia sudah kesakitan. Wang Xiu bergerak cepat langsung memegang lengan Wu Chen. Tenangkan dirimu iblis kecil, kau akan mempersulit dirimu sendiri nantinya. Lagi pula mereka tidak menyakitimu, hanya mengikuti perintah karena putri Mulian ingin berbicara denganmu. Wang Xiu melepas pegangannya dari lengan Wu Chen. Kau pasti tidak akan bersedia datang jika mereka hanya mengundangmu dengan baik-baik. Ucap Tuan Muda Wang itu berusaha menenangkan iblis kecil. Sementara itu Song Ji tengah menenangkan 2 pengawal yang sudah sangat kesal dengan iblis kecil. Wu Chen menatap Wang Xiu dengan raut dingin. Di mana wanita itu? Kenapa dia bisa masuk ke dalam lautan spiritualku? Wanita, siapa yang kau maksudkan? Siapa lagi kalau bukan putri menyebalkan itu? Mendengar perkataan iblis kecil yang berbicara ketus tentang putrimu, membuat Wang Xiu kelabakan. Siapa yang kau katakan menyebalkan? Putrimu ternyata sudah ada di sana, di dekat mereka. Dia menatap iblis kecil dengan tatapan tajam, namun tidak terlihat aura permusuhan sedikitpun. Setelah berdiri sangat dekat dengan iblis kecil, putrimu berbisik di dekat telinga pemuda bertopeng itu. Aku tahu rahasia yang ada dalam dirimu. Jika kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, ikuti aku, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Wu Chen menatap putrimu dengan raut kebingungan. Dia menoleh sesaat pada Wang Xiu,
lalu berjalan di belakang putrimu, mengikuti langkah wanita yang berjalan dengan sangat anggun. Bab 18. Chen Chen. Song Ji dengan perasaan jengkel mendekati Wang Xiu yang menatap kepergian iblis kecil dan putrimu. Kenapa kita harus membantunya Tuan Muda? Padahal akan lebih baik jika bocah itu mendapat hukuman berat. Tersirat rasa kecewa di wajah pelayan setia yang juga bertugas untuk menjaga putra keluarga Wang itu. Dia terpaksa menghentikan iblis kecil menyerang dua pengawal karena perintah dari Wang Xiu. Dia pemuda yang menarik paman, entah kenapa perasaanku mengatakan, kalau menjadikan dia musuh bukan pilihan bijak. Wang Xiu akhirnya memutuskan untuk menunggu putri dan iblis kecil kembali. Mendengar perkataan Wang Xiu, Song Ji merasa sangat bangga, meski tidak menyukai pria yang menjuluki dirinya sendiri dengan sebutan iblis kecil. Tetapi melihat tuan mudanya bersikap semakin dewasa, membuat dirinya senang. Sementara itu Wu Chen kini sudah berhadap-hadapan dengan putrimu di salah satu puncak bukit batu yang ada di Sekte Cakar Naga. Dari tempat itu dia bisa melihat kota Yinzuan di kejauhan. Terlihat indah disinai oleh mentari senja. Dua pengawal putri juga terlihat berjaga dari jarak yang tidak terlalu jauh. Putrimu menatap pria bertopeng dengan penuh selidik. Kenapa ada monster iblis salju di dalam tubuhmu? Apa maksudmu? Akulah yang kau lihat di lautan spiritual, bukan monster iblis. Wu Chen sedikit bingung dengan perkataan putri kekaisaran itu. Dia sangat yakin jika gadis itu tidak sempat melihat kristal monster yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi gadis itu pasti sudah melihat wajahnya yang buruk seperti monster iblis. Jangan membohongiku. Aku melihat dengan jelas ada monster salju memiliki mata berwarna biru dan aura monster yang sangat pekat. Mata biru adalah ciri khas monster iblis salju atau monster es yang telah membangkitkan kekuatan elemen es. Mendengar penuturan putri Mulian, Wu Chen semakin kebingungan. Dia hanya diam dan terlena dalam pikirannya sendiri. Apa maksud gadis ini? Jelas-jelas aku tidak memiliki inti es, hanya ada kristal monster di dalam tubuhku, dan mata biru apa yang dia katakan? Batin pemuda itu merasa semakin keheranan. Tentu saja Wu Chen tidak pernah menyadari jika kedua pupil matanya akan berubah warna saat menggunakan Ki Monster. Ini pertama kali bagi pemuda itu ada seseorang yang pernah melihat dan mengatakan kebenaran padanya. Selama ini dia hanya tahu jika beberapa untai rambutnya akan berubah putih tidak lama setelah dia menggunakan kekuatan dari batu kristal yang disegel oleh orang tuanya. Melihat iblis kecil hanya diam saja, putri itu menyadari sesuatu. Tampaknya kau belum sepenuhnya memahami kekuatan yang ada dalam dirimu. Setelah urusanku selesai, kau harus ikut denganku ke ibu kota untuk menemui guruku. Kenapa aku harus menuruti keinginanmu? Perkataan Wu Chen terdengar sedikit kasar, pemuda itu terlihat bingung dengan sikap gadis yang suka memerintah sesuka hatinya itu. Kau, wajah putri di balik cadar itu memerah, belum pernah sekalipun seseorang bersikap kasar padanya selain pemuda misterius di hadapannya ini. Terutama para pria, mereka akan bersikap sangat baik dan lembut padanya. Terkadang, beberapa orang yang memiliki sedikit keberanian akan mengatakan rayuan yang sangat halus. Berbanding terbalik dengan pria bertopeng yang berbicara seenaknya, dia memperlakukan seorang putri kekaisaran seperti wanita biasa. Gadis itu menghentakkan kaki karena perasaan dongkol. Kau kenapa sangat kasar? Aku memberimu perintah, dan kau tentu saja harus mematuhinya. Kedua mata gadis itu terlihat seolah membesar saat dia berbicara dengan sedikit intimidasi. Yao Pu dan rekannya yang melihat dari kejauhan, merasa putri bertingkah sangat berbeda dari biasanya. Saudara Yao, apa kau menyadari jika putri terlihat berbeda setiap kali bersama pemuda itu, dia yang selalu bersikap anggun, tetapi menjadi sedikit kasar dan rekan Yao Pu tidak bisa tak merasa heran dengan sikap putrimu yang jauh dari karakter gadis itu. Yao Pu yang ditanya hanya bisa menghela napas pendek. Kau tidak berpikir jika dia menyukai pemuda liar itu bukan? Itu tidak mungkin. Putri seorang yang terhormat dan mulia, tidak mungkin dia akan jatuh hati pada seorang kultivator liar yang tidak jelas. Apalagi kita juga tidak tahu seperti apa rupa di balik topeng pemuda itu. Bisa saja dia sangat jelek. Rekan Yao Pu berbicara dengan mata terbelalak karena tidak percaya dengan yang dia dengar dari perkataan rekannya itu. Siapa yang tahu? Putri tetap saja seorang wanita, kau kan tahu sendiri, wanita terkadang menyukai pria yang liar dan nakal dibandingkan yang bersikap baik,
balas Xiaopu dengan suara berat, dia tentu juga tidak menginginkan sang putri melabuhkan hati pada orang yang tidak jelas. Lalu saat disakiti, kitalah yang akan kena imbasnya dengan mengatakan kalau semua pria sama saja. Xiaopu terlihat sangat kesal saat mengatakan itu. Kau sedang membicarakan diri sendiri. Pantas saja kau belum menikah sampai sekarang, hahaha. Xiaopu sangat kesal saat mendengar. Temannya tertawa dengan tatapan mengejek tapi, dalam konteks bercanda, dia mengalihkan pembicaraan karena tidak mau terus-terusan menjadi bahan olokan temannya itu. Tetapi kalau ukuran kekuatan, pemuda ini benar-benar sangat misterius. Mungkin putrimu hanya tertarik dengan kekuatan iblis. Menyebalkan ini, Xiaopu dan rekannya berpikir, itu yang paling mungkin untuk terjadi. Memikirkan kemungkinan itu membuat mereka kembali tenang seperti sebelumnya. Tetapi harapan dari kedua pengawal tampaknya hanya sebuah penghiburan. Saat ini jantung putrimu berdegup tidak karuan. Dia selalu menginginkan seseorang bersikap normal padanya, tidak dengan kepalsuan seperti selama ini yang dia terima. Dan keinginannya itu justru dia dapatkan dari seorang pria misterius dan menyebalkan. Pokoknya kau harus ikut dan bekerja. Untukku, kau pasti butuh pemahaman lebih. Dengan kekuatan yang tersembunyi dalam tubuhmu, sama seperti mata peri yang kudapatkan sejak lahir. Jika bersamaku, kau akan mendapat lebih banyak informasi yang tidak mungkin bisa kau dapatkan dari orang lain. Lagi-lagi gadis itu memberi perintah dan membujuk Wu Chen yang terlihat acuh tidak mempedulikan ucapannya. Wu Chen menyeringai dan berkata dalam hati dengan perasaan lega, sepertinya putri manja ini tidak menyadari jika yang dia lihat sebelumnya adalah diriku. Salah mengira jika itu adalah seekor monster iblis. Melihat senyum iblis kecil membuat putrimu semakin jengkel, dia ingin marah dan memukul pemuda itu. Tetapi dia merasa sesuatu dalam dirinya menolak keinginan tersebut. Wu Chen berpikir sejenak saat putrimu terus merungut dan berbicara tanpa henti, membuat telinga pemuda itu terasa tidak nyaman. Aku akan memikirkan permintaanmu, tapi sebagai niat baikmu beritahu aku cara menyerap inti api dan menggunakannya seperti ki. Dia sengaja berkata seperti itu untuk menutup mulut putrimu yang tidak berhenti mengoceh. Bahkan, sesekali gadis itu mengancam untuk menakut-nakuti. Lihat. Akhirnya kau membutuhkan bantuanku. Dahi Wu Chen rasanya seperti berkedut saat mendengar dan melihat cara gadis itu berbicara. Putrimu dengan rasa bangga yang tersirat jelas di wajahnya berbicara sembari melipat tangan. Walau bukan seorang peramu obat, aku bisa menjelaskan secara detail. Semua yang ingin diketahui oleh Wu Chen dijelaskan dengan sangat baik oleh putrimu. Pemuda bertopeng itu sedikit kecewa, karena tidak banyak informasi yang dia dapatkan. Semua yang dikatakan oleh gadis itu persis sama dengan yang dijelaskan oleh Wang Xiu sebelumnya, kecuali beberapa informasi tambahan yang membuat sedikit lebih jelas dan dimengerti oleh Wu Chen. Apa kau sudah mengerti? Ucap putrimu dengan mendekatkan wajahnya, membuat Wu Chen yang dingin tidak peduli pada apapun. Kecuali pada kekuatan dan dendam menjadi salah tingkah. Selain dengan Yuyun dan Si Elian, putrimu adalah gadis ketiga yang pernah berbicara dengannya untuk waktu yang lama, dan tentu saja bukan untuk mendengar hinaan. Putrimu berbalik dan mengangkat telunjuknya. Intinya itu tergantung kekuatan tubuh untuk menahan inti api agar tubuh tidak terbakar. Itulah gunanya pil khusus untuk meredam panas dari api agar tubuh tidak sampai terbakar. Dan tentu saja, terkadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyerap inti api sepenuhnya, karena hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Jenius paling berbakat hanya bisa menjadi alkemis paling cepat dalam waktu 1 tahun. Tuan muda dari keluarga Wang itu salah satu contohnya. Wu Chen bertanya dengan perasaan kecewa. Jadi setiap beberapa hari harus melakukan pelatihan menyerap inti api. Apa aku salah? Tanya Wu Chen dengan perasaan kecewa karena sudah memilih resiko besar, tetapi masih butuh waktu, yang entah sampai kapan bisa menyelesaikan menyerap inti api monster tingkat 6 sepenuhnya. Ternyata kau cukup pintar juga, balas putrimu dengan sedikit senyum mengejek. Wu Chen bisa menduga ekspresi dari gadis itu walau sedang mengenakan cadar. Terlihat jelas dari kedua matanya yang sedikit menyipit. Tetapi kemudian Wu Chen menyadari sesuatu dari perkataan putri Mulian. Sebelumnya, tergantung kekuatan tubuh batin pemuda itu, dalam sekejap saja raut
Wajahnya langsung berubah ceria. Putri Muyang, melihat senyum Wu Chen menjadi keheranan. Hehehe, putri menyebalkan ini ternyata berguna juga, batin Wu Chen sembari menatap. Gadis bercadar yang Qi juga sedang menatap balik dirinya. Tetapi saat tatapan mereka beradu, putrimu mendadak tersipu malu. Wu Chen akhirnya mengalihkan pembicaraan. Baiklah, karena kau sudah memberiku informasi penting, aku memaafkan. Sikap kurang ajar kalian yang sudah menculikku. Kalau begitu kita tidak punya urusan lain, aku permisi dulu. Wajah putrimu yang sebelumnya memerah karena malu, kini menjadi lebih merah karena perasaan geram. Dia menyembunyikan telapak tangannya di belakang pinggang. Saat iblis kecil berbalik, dia langsung memukul punggung pemuda itu dengan telapak tangannya. Apa yang kau lakukan? Wu Chen tidak menyangka jika gadis itu akan menyerangnya dari belakang. Tetapi saat dia memeriksa tubuhnya, tidak ada rasa sakit atau perasaan lain. Hanya merasa ada sedikit energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Mulai saat ini kau tidak bisa kemanapun tanpa sepengetahuanku, iblis kecil. Aku sudah meletakkan sedikit energiku di dalam tubuhmu. Aku bisa mengetahui keberadaanmu dimanapun. Jika kau tidak menemuiku setelah turnamen berakhir, seluruh prajurit si kekaisaran akan mencari dan menangkapmu. Mendengar perkataan putrimu membuat Wu Chen sangat kesal. Dia meminta gadis itu untuk melepaskan tanda pada tubuhnya. Tetapi gadis itu justru pura-pura tidak mendengar. Akhirnya Wu Chen mendapat ide untuk ke rumah lelang dan membayar seorang master untuk menghapus tanda itu. Dia baru saja hendak pergi, tetapi putrimu mengatakan sesuatu yang menarik minat pemuda itu. Kau akan ikut turnamen bukan? Untuk mendapat teknik lanjutan dari teknik Asyura pembunuh dewa. Wu Chen yang sebelumnya tidak peduli dengan turnamen cukup terkejut dengan perkataan gadis itu. Dia baru tahu jika salah satu hadiahnya adalah teknik yang dia perlukan. Dia sudah mencari gulungan kedua di beberapa kota, tetapi tidak ada hasil sedikit pun. Sesuai dengan perkataan teman-temannya dulu, kitab kedua lebih langka dari kitab pertama. Jadi hadiahnya gulungan teknik kedua. Tanpa berbalik, Wu Chen bertanya untuk memastikan telinganya tidak salah mendengar. Putrimu yang tentu sudah melihat Wu Chen menguasai 3 teknik pertama tersenyum licik. Kau tidak perlu khawatir, aku sendiri yang akan mendaftarkanmu. Karena pengawalku haruslah orang yang kuat dan istimewa. Sekarang beritahu aku namamu. Kau tidak bisa didaftarkan dengan nama samaran. Gadis itu terlihat senang saat mengatakan hal itu. Tentu satu kesempatan emas untuk mengetahui nama pria misterius itu. Terserah kau sajalah. Chen Chen, itu namaku. Walau tidak sepenuhnya berbohong, tetap saja itu bukan nama asli yang dia katakan. Lalu tanpa menoleh lagi, pemuda itu pergi mencari gerbang keluar dari sekte Cakar Naga. Yao Pu dan rekannya mendekati putrimu. Seorang pengawal lain mengikuti di belakang dua pria itu. Mereka menyampaikan satu informasi. Putri, besok malam akan ada pelelangan di kota. Menurut kabar, bagian tubuh dari monster iblis tingkat 6, bahkan hampir mendekati kekuatan monster tingkat 7 yang akan jadi lelang utama. Mendengar informasi dari Yao Pu membuat putrimu terkejut. Bagian tubuh monster apa yang mereka lelang? Itu, apa putri juga sudah memiliki dugaan? Piton api bening Tuan Putri, jawab Yao Pu sedikit ragu-ragu. Saat Yao Pu menyebutkan tubuh monster yang akan dilelang, semua ingatan tentang iblis kecil yang sangat ingin mendapat inti api dan informasi tentang penyerapannya berputar-putar di benak gadis itu. Coba kau periksa lokasi keberadaan piton api bening tempo hari. Perintah putri pada pengawalnya. Sudah Tuan Putri. Kiku yang ada dalam tubuh monster itu sudah hilang. Artinya bagian monster piton itu yang ada di pelelangan. Tubuh putrimu menjadi kaku saat mendengar perkataan Yao Pu. Tidak mungkin dia yang melakukannya. Tidak mungkin, itu mustahil untuk terjadi. Pasti ada orang kuat lain yang kebetulan menemukan ular monster itu. Batin gadis itu menolak untuk percaya pada pikirannya sendiri. Bahkan jika benar dia mendapat inti api monster piton, dia tidak akan bertindak bodoh dengan menyerap api dari monster tingkat 6, bukan? Tampaknya aku harus memeriksa iblis. Menyebalkan itu. Terlihat semburat raut kekhawatiran di wajah Putri Mulian. Gadis itu tentu mengerti, jika benar iblis kecil yang membunuh piton api bening, tentu pemuda itu bisa bertindak gila dengan menyerap inti api monster tingkat 6. Yao Pu juga memikirkan hal yang persis. Sama seperti putrimu, memikirkannya saja membuat bulu kuduk pria itu merinding. Putrimu menatap jauh ke depan,
kedua pupil mata gadis itu berubah menjadi kemasan. Dia pasti akan mencari seorang master untuk menghapus tanda, tapi tanda dariku tidak akan bisa dihapus oleh sembarang orang. Tanda dari mata periku berbeda iblis menyebalkan, batin gadis itu sembari menyeringai dengan senyum penuh kemenangan. Kini penglihatan gadis itu bukan lagi berasal dari kedua bola matanya sendiri, melainkan penglihatan yang sama dengan penglihatan iblis. Kecil, dia melihat pandangan di depannya, bergerak seperti menoleh ke sana kemari, yang artinya iblis kecil sedang mencari jalan keluar dari sekte. Tidak lama kedua bola mata gadis itu tampak normal kembali. Ayo kita kembali, pastikan kita ikut dalam pelelangan. Dan juga, daftarkan orang dengan nama Chen Chen untuk berpartisipasi dalam turnamen. Ranah kultivasi, pemadatan Ki tingkat 4. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.